seorang yang dengan sengaja meninggalkan sidik jari bar di koin tersebut untuk mengkambing hitamkannya. Dan tanpa Richard sadari kalau dia juga sedang dipantau oleh si Oliver. Kembali ke Helen yang terlihat panik ketakutan ketika keluarga korban yang dalam keadaan masih terpukul ngobrol bareng alkohol sambil memperlihatkan senjata api. Seolah-olah memperingatkan Helen agar tidak membela penjahat yang pantas dihukum mati. Helen yang takut terjadi apa-apa segera keluar dari rumah tersebut hingga dihampiri ayahnya yang ternyata mengikutinya dari awal. Rodin menyuruh anaknya agar menghentikan penyelidikan dengan alasan Rodin mengkhawatirkan keselamatan Helen karena kasus ini sangat berbahaya. Yang padahal ia hanya takut dikalahkan Helen karena anaknya itu akan menjadi lawannya dalam persidangan bar nanti. Tapi Helen tak menggubris ayahnya dan langsung pergi tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Sementara itu, Richard mendatangi tempat barang bukti pelaku yang disimpan Emeron, dan sepertinya Emeron terlihat meragukan skill Richard karena Richard tidak membawa satu alat tulis pun untuk menuliskan bukti-bukti ataupun analisanya. Untuk itu, Emeron pun menanyakan kepada Richard nomor seri senapan yang dipakai oleh si pelaku. Namun Richard tahu bahwa pertanyaan itu hanya untuk menguji kemampuannya saja, lebih memilih untuk balik bertanya mengenai tahun pembuatan uang logam yang dipakai tersangka untuk membayar denda parkirnya. Jelas saja si Emeron tidak tahu dan Richard sembari pergi mengatakan, untuk menghilangkan kejenuhan sebagai manusia normal, Richard mendatangi tempat ajojing untuk sekedar minum tuak, berikut cuci mata, melihat wanita cantik dan baheno seperti si mbak yang satu ini. Selamat. Tapi tak lama setelah itu dia malah didatangi oleh seorang wanita bernama Sandy. Sandy mengajak Richard untuk pindah nongkrong ke tempat yang lebih sunyi, private dan tentunya leluasa untuk melakukan ehe. Namun Richard menolaknya dengan alasan tidak punya uang. Mendengar jawaban itu, Sandy merasa tersinggung karena dianggap sebagai pelacur. Kemudian datanglah beberapa orang pria yang mengaku sebagai saudara Sandy mengajak Richard untuk berkelahi. Richard sempat memperingatkan para cuculuk ini untuk pergi, namun mereka tak mau. Akhirnya perkelahian itu pun tak bisa dihindari lagi dan inilah yang terjadi. Sialnya saat Richard akan selebrasi kemenangan, tiba-tiba datang mobil polisi dan dia menyadari bahwa dia telah dijebak dan kejadian itu sudah direncanakan oleh seseorang. Keesokan harinya, Helen ditemani Emeron datang ke kantor polisi berniat untuk membebaskan Richard karena orang-orang yang dihajar Richard tidak ada yang terluka parah sehingga tidak ada yang menuntut perkara ini lebih jauh. Dan Richard bisa segera bebas. Namun Emeron yang sedari awal tidak menyukai Richard merasa tidak senang dengan pembebasan itu. Ingin pergi, tapi Richard memanggilnya sambil menyebutkan nomor seri senapan itu. Seolah-olah menunjukkan bahwa Richard jauh lebih berpengalaman dari Emeron dalam urusan seperti itu. Helen menceritakan tentang latar belakang korban penembakan itu pada Richard. Dari hasil interviunya pada keluarga korban diketahui bahwa kelima korban adalah Chrissy seorang babysitter, Rita Coronado seorang cleaning service, lalu Olive Archer pemilik perusahaan konstruksi, Nancy seorang ibu rumah tangga, dan terakhir Darren seorang pialang saham. Dari profesi kelima korban tersebut tidak ada yang memberikan tanda-tanda bahwa mereka mempunyai sebuah masalah dengan orang lain. Kasus ini belumlah ketemu titik terangnya karena dari analisa TKP dan status korban belum ketemu kecocokan yang bisa dijadikan bukti yang merujuk pada satu kebenaran. Richard yang sedari tadi gak pakai baju menghampiri Helen dikira mau ngajak gulat, malah menyuruh Helen untuk pulang dan menjemputnya jam 7 pagi. Helen yang hampir saja tergiur dengan aroma bau ketek si Richard segera pergi keluar dan beristighfar.
Di tempat lain, Jeb Oliver menemui Charlie, si pelaku penembakan yang sebenarnya. Di sana Charlie tidak sendiri karena dari kegelapan terlihat seseorang yang memantau mereka. Dia adalah Jed Celopek. Sedikit info tentang Jed Celopek, dia adalah pemilik perusahaan konstruksi Lavender Enterprise dan ternyata dialah dalang dari insiden penembakan itu dan menunjuk Charlie sebagai eksekutor. Tujuan Oliver datang ke sana adalah memberitahukan informasi yang telah ia dapat dari hasil memata-matai Richard seharian. Bahkan kejadian di klub kemarin merupakan skenario-nya sendiri. Namun alih-alih memberi apresiasi karena punya inisiatif sendiri, Charlie justru marah karena insiden tersebut akan membuat Richard semakin curiga bahwa tragedi penembakan itu hanya untuk mengkambing hitamkan Bar. Sebagai hukumannya, Oliver disuruh untuk memotong salah satu jarinya sendiri oleh Celopek. Tapi karena cengeng dan gak punya keberanian, Charlie pun terpaksa membunuhnya. Keesokan harinya, Richard diantar Helen mengunjungi toko suku cadang di mana Sandy bekerja. Di dalam toko, Richard ditemui oleh seorang kamsir bernama Gary Salut. Kita panggil aja Gary. Dia berusaha menghalangi Richard, bahkan mengancam akan melapor ke polisi jika Richard memaksa untuk masuk. Tapi Richard gak peduli, main nyelonong aja mencari Sandy. Setelah ketemu, Richard menanyakan perihal siapa orang yang menyuruh Sandy berbuat seperti itu di klub kemarin. Awalnya Sandy bungkam enggan memberitahukan, namun dengan sedikit gertakan Sandy pun terlihat takut dan akhirnya memberitahukan orang yang menyuruhnya. Dia adalah Oliver. Richard pun menanyakan alamat Oliver dengan tujuan akan mendatangi rumahnya. Tapi sebelum pergi, Richard mewanti-wanti pada Sandy agar meninggalkan kota ini untuk sementara. Dengan menggunakan mobil Sandy, Richard pergi menuju alamat Jeb Oliver. Sesampainya di sana, terlihat wanita tua yang sepertinya sedang dalam pengaruh obat nyamuk. Richard pun menghiraukannya lalu masuk ke rumah tersebut. Namun ternyata wanita tua ini hanya pura-pura sakau, mengeluarkan HP-nya lalu menelepon seseorang. Tak berselang lama datang dua orang pria yang langsung menyerang Richard dan mungkin mereka adalah orang yang dihubungi oleh wanita tua tersebut. Richard berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi tak lama setelah itu, satu orang lagi muncul menodongkan pistolnya. Api. Orang itu berkata sudah beberapa hari ini Jeb Oliver tidak pulang ke rumah, dan Richard berkesimpulan bahwa mungkin si Oliver telah mati dibunuh seseorang. Malam harinya, Richard dan Helen mencoba menyimpulkan dan mencocokkan bukti-bukti yang telah mereka dapat. Dan hasil analisa dari bukti alat yang dipakai serta tempat kejadian, Richard menyimpulkan bahwa Bar bukan pembunuh yang sebenarnya. Ia hanyalah korban kambing hitam oleh seseorang yang mana orang tersebut mengetahui kasus penembakan Bar saat di Baghdad. Masalahnya, kasus di Baghdad tidak banyak orang mengetahui, makanya Richard menyimpulkan bahwa Bar lah yang menceritakan secara langsung pada orang tersebut. Yang berarti bisa dipastikan bahwa pelakunya adalah teman dekat Bar sendiri. Belum diketahui alasannya kenapa si pelaku menembak 5 warga sipil, namun kalau dilihat dari tempo cara menembak, sepertinya ada keanehan, yaitu ia menembak korban pertama, ketiga, keempat, dan kelima secara cepat dan memang terlihat dibuat secara akal. Namun pada saat penembakan kedua ada tempo agak lama, seakan-akan korban kedua memang yang menjadi incarannya dan tidak boleh meleset. Sedangkan 4 korban acaknya untuk menyembunyikan target secara spesifik. Dan tepat dugaan yang ditulis Richard di secari kertas, korban kedua adalah Olin Archer. Saya belum tahu mengapa Olin Archer menjadi target penembakan, namun yang jelas Richard sudah mengetahui bahwa sejak dari tadi siang dia dibuntuti oleh sebuah mobil berwarna silver. Dan ketika plat nomor mobil tersebut diselidiki, ternyata mobil itu milik perusahaan konstruksi bernama Lavender Enterprise.
Dan yang sangat mencengangkan dari berkas yang diterima Helen adalah